Sebelum melakukan percobaan, kita akan memperkenalkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama, inilah yang disebut dengan catu daya. Catu daya kita gunakan sebagai sumber tegangan. Nah, tegangan yang digunakan adalah tegangan DC. Alat yang kedua, kita kenal dengan rheostat model cincin. Nah, digunakan untuk mengatur besarnya hambatan listrik yang digunakan. Untuk mengukur masing-masing tegangan dan arusnya, kita gunakan alat ukur dasar. Yang pertama, ampermeter. Nah, ampermeter ini berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik. Kemudian, alat yang kedua, inilah yang kita sebut dengan voltmeter. Voltmeter ini berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan atau beda potensial yang dihasilkan. Di percobaan kita kali ini, itu kita gunakan hambatan dalam sebesar 220 ohm. Selanjutnya, untuk merangkai alat, kita gunakan papan rangkaian. Nah, papan rangkaian untuk menghubungkan antara kabel listrik dengan hambatan yang kita pakai. Nah, sebagai alat penghubungnya, kita gunakan kabel listrik. Sebelum melakukan percobaan, kita akan mengatur bagaimana posisi masing-masing alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, catu daya dalam keadaan mati atau kita tidak aktifkan untuk sementara. Nah, yang jelas kita sudah menyambungkan dengan aliran listrik. Kemudian posisi rheostat tipe cincin ini, kutub positif dari catu daya itu kita masukkan juga ke kutub positif di rheostat tipe cincin ini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan ampermeter. Nah, ingat sekali lagi siswa sekalian, untuk ampermeter ini itu dihubungkan secara seri pada rangkaian. Nah, kita ambil batas ukur 100 miliampere. Jadi kita ambil 100 miliampere. Kemudian dari ampermeter itu kita hubungkan ke rangkaian. Di rangkaian itu kita sudah tempatkan sebuah resistor tetap sebesar 220 ohm. Nah, berikutnya kutub negatif catu daya kita hubungkan ke rangkaian. Nah, kita sudah dapat rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini kita tempatkan ampermeter sebagai alat ukurnya. Kemudian, alat ukur yang kedua yaitu voltmeter. Voltmeter itu dipasang secara paralel dengan rangkaian. Kita ambil batas ukur 10 volt untuk mengukur besarnya tegangan yang dihasilkan. Kemudian kita rangkai untuk alat ukur yang kedua, voltmeter, kita pasang secara paralel. Kutub positif atau batas ukur 10 volt itu kita gunakan. Nah, kita hubungkan ke kutub negatif. Nah, inilah bentuk rangkaian dasar, rangkaian seri dengan paralel di percobaan hukum Ohm. Selanjutnya, kita bisa mengambil data dengan cara mengubah dan memanipulasi tegangan yang kita pakai di catu daya. Oke, siswa sekalian, sekarang kita akan mengambil data
dari rangkaian percobaan hukum Ohm yang telah kita rangkai sebelumnya. Nah, langkah yang pertama adalah sebelum menyalakan jatuh daya, kita harus dulu menentukan besarnya tegangan yang akan digunakan pada rangkaian. Posisi yang akan kita pakai adalah kita mengatur pada posisi 6 volt. Nah, 6 volt. Setelah itu kita gunakan atau kita nyalakan jatuh dayanya. Nah, penunjukan alat ukur itu sudah ada pada saat kondisi rheostat tipe cincin ini berada dalam posisi maksimum atau menunjukkan hambatan maksimum. Nah, kita akan coba membaca berapa penunjukan di skala alat ukur ampermeter dengan voltmeter. Nah, pada saat berada di posisi maksimum, kita melihat bahwa kita lihat bahwa ampermeter itu menunjukkan skala pada saat rheostat berada pada posisi maksimum. Penunjukan di ampermeter itu menunjukkan skala ke 9 pada batas ukur 100 mA. Jadi kalau kita tulis skala 9 pada 100 mA. Nah, sedangkan pada voltmeter itu menunjukkan skala ke 16 pada batas ukur 10 volt. Berikutnya, untuk memanipulasi data kedua, kita geser rheostat ini. Nah, kita geser, maka untuk penunjukannya pasti akan berubah. Nah, pada saat kita geser, nah, misalkan kita ambil skala di sini, maka skala yang ditunjukkan sekarang adalah skala ke 10 pada ampermeter pada batas ukur yang sama, sedangkan di voltmeter itu menjadi skala ke 18 pada batas ukur yang sama. Data berikutnya kita ukur itu dengan kembali menggeser rheostat. Nah, setelah menggeser, kita melihat kembali penunjukan pada alat ukur, di mana menunjukkan skala ke-11 untuk ampermeter, sedangkan di voltmeter itu menunjukkan skala ke-20 untuk data ketiga. Kemudian untuk data berikutnya, kita kembali melakukan hal yang sama dengan menggeser rheostat. Nah, setelah menggeser rheostat, kita peroleh bahwa penunjukan di ampermeter 12 skala pada skala yang pada batas ukur yang sama, kemudian di voltmeter itu diperoleh skala ke-22. Nah, kita bisa lagi mengambil data berikutnya. Kita tunggu. Oke, kita peroleh kembali untuk ampermeter skala ke-13 dan voltmeter skala ke-24. Dengan menggeser lagi rheostat sampai ke posisi minimum, nah, kita peroleh lagi untuk ampermeter pada skala ke-14 dan voltmeter pada skala ke-26. Pada saat rheostat itu berada pada posisi minimum, ampermeter menunjukkan skala ke-15, sedangkan voltmeter pada skala ke-28. Nah, data ini itu kita olah untuk
Nah, setelah melalui pengambilan data, kita peroleh beberapa data yang akan kita masukkan ke dalam tabel yang kita sudah sediakan. Tabel kuat arus listrik, kemudian beda potensial. Kuat arus listrik kita tuliskan dalam satuan miliampere, sedangkan beda potensial dalam satuan volt. Nah, itu sesuai dengan data yang kita ambil. Nah, data pertama kita peroleh bahwa ampere meter itu menunjukkan skala ke-9 pada skala 100 mili pada batas ukur 100 miliampere. Nah, maka penulisannya 9 kita kali 2 miliampere. Maka kita peroleh 18 miliampere. Nah, kita tuliskan masuk ke tabel 18. Kemudian untuk skala kedua pada skala ke-10 kita peroleh 20 miliampere, selanjutnya berturut-turut 22, kemudian 24, kemudian 26, 28 dan 30 miliampere. Nah, begitu juga voltmeter. Hasil penunjukannya pada skala ke-16, nah, kita kali dengan 0,2, maka kita peroleh 3,2 volt, 3,6 volt, 4 volt, 4,2 volt, 4,4 volt, kemudian 4,6 dan 4,8 volt. Nah, inilah data yang kita peroleh dari hasil percobaan hukum Ohm. Nah, data yang kita peroleh ini kita gambar atau kita masukkan ke grafik hubungan antara V dengan I, di mana V berada pada sumbu Y, kemudian I berada pada sumbu X. Ambil dulu, Pak. Oke, siswa sekalian, dari hasil percobaan itu diperoleh data hubungan antara kuat arus dengan voltmeter. Di data kita peroleh bahwa semakin besar kuat arus listrik yang dihasilkan, maka semakin besar pula beda potensial yang dihasilkan. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk grafik hubungan antara V dengan I? Dari gambar, berdasarkan data yang kita peroleh, ditemukan bahwa grafik V dengan I itu linear. Artinya apa? Semakin besar kuat arus yang dihasilkan, maka tegangan atau beda potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kuat arus berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial listrik. Atau secara persamaan kita tuliskan bahwa V berbanding lurus dengan I. Kita katakan sebanding. Semakin besar, sekali lagi hubungan sebanding, semakin besar beda potensial yang dihasilkan, maka semakin besar pula kuat arus listrik yang dihasilkan. Nah, kita sudah temukan bahwa tujuan percobaan kita hari ini untuk menentukan bagaimana hubungan ketiga variabel antara hambatan, tegangan, kemudian kuat arus, itu diperoleh sebuah kesimpulan bahwa tegangan membanding lurus dengan kuat arus listrik.